Apakah kalian pernah merasa sakit hati karena dicopot oleh atasan kalian? Ini terjadi di Gorontalo. Kepala Dinas Sosial di Kabupaten Gorontalo dicopot karena Bu Risma kemarin. Apakah benar ini terjadi? Karena kemarin Pak Gubernur kan marah-marah membela rakyatnya yang dimarahin oleh Bu Risma. Ayo kita bahas dan kita kupas apa sebenarnya yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pecinta masa depan negeri, hari ini kita membahas tentang pencopotan kepala dinas sosial di Gorontalo. Sebetulnya pencopotan itu sering terjadi. Kemarin di Bogor terjadi pencopotan kepala puskesmas oleh Bupati Bogor karena ada yang viral. Beliau malah tidak peduli karena ada orang yang hamil, dia malah joget-joget. Jadi akhirnya dia dicopot. Di tempat lain, di Medan, Bapak Wali Kota, yang masih muda itu loh, yang menantunya Pak Jokowi, itu juga mencopot kepala dinas kesehatan karena tidak profesional penanganan pandemi COVID di Medan. Semua terjadi di 2021. Tetapi hari ini kita membahas yang menarik. 2 hari yang lalu masih baru dimarahin, hari ini sudah dicopot. Ayo kita baca berita, selanjutnya kita kupas apa yang sebenarnya terjadi. Di beberapa media sebetulnya ada beritanya, misalkan di Kompas dengan mengambil sebuah judul "Buntut Mensos Risma marah, Kepala Dinas Sosial Gorontalo dicopot dari jabatan". Begitu juga yang terjadi di Detik. Kadinsos Kabupaten Gorontalo diberhentikan buntut Risma marah soal data. Dan beberapa media sama seirama dengan berita tersebut. Ayo kita baca di Detik. Bupati Gorontalo Nelson Pomalinga memberhentikan Kepala Dinas Sosial Hussein Uwi buntut Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah-marah terkait data BKH. Nelson menilai Hussein tidak menjawab dengan benar saat datanya oleh Risma terkait data BKH. Ini kalau ngomong data tidak benar, memang pasti ada sebuah kemarahan para pemimpin. Apa yang dinyatakan Ibu Risma dijawab dengan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, sehingga ini menjadi problem dan kami di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo melalui atau selalu melakukan verifikasi. Nah, apakah pencopotan kepala dinas sosial terkait dengan itu? Salah satunya itu yang selanjutnya perlu dijelaskan. Nelson menjelaskan pencopotan kepala dinas sosial sudah melalui pertimbangan. Menurutnya ada 5 dosa yang dilakukan Hussein selaku Kadinsos. Jadi sebetulnya sebelum itu sudah terindikasi dosa-dosa birokrasi yang puncaknya ketika Bu Risma datang ke Gorontalo. Pertama, dari awal data saya selalu minta, sejak kasus COVID, bahkan saya bentuk tim khusus data. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi. Ini penting karena PKH itu pendamping sebagai ujung tombak dinas sosial. Kemudian lanjut Nelson, dosa ketiga adalah tenaga abdi di salah satu panti jompo sudah 6 bulan belum dibayar gajinya. Keempat, terkait dengan masalah BLT yang terus dipersoalkan sejumlah pihak dan tidak pernah selesai. Itu sudah yang keempat. Kemudian, seperti pembelian beras harus dari Kabupaten Gorontalo sampai hari ini belum terlaksana dengan baik. Terakhir, 3 hari lalu kita terkena banjir. Ketika saya ingin mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan beliau, susah untuk dihubungi. Wah, ini yang menjadi permasalahannya.
Sementara itu, mantan Kepala Dinas Sosial Hussein Ui saat dikonfirmasi menyatakan dirinya baru tahu diberhentikan Bupati pada Sabtu. Oh, sudah Sabtu ya, tanggal 2 Oktober kemarin, malam lalu atau malam minggu lah, dia membantah dipecat terkait Risma yang marah-marah soal data. Pemecatan itu tidak ada kaitannya dengan Mensos, singkat Hussein. Simak terkait Risma marah-marah terkait data PKH selengkapnya di sini. Oh, ini itu maksudnya lanjutan. Pecinta masa depan negeri, itulah sebuah berita yang Hussein Ui, Kepala Dinas Sosial di Gorontalo, diberhentikan. Kalau melihat dari berita tadi, bagaimana menurut kalian? Ya, ada 5 dosa yang ditanggung oleh Hussein Ui sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Kalau kita melihat dari itu semua, teman-teman, ini menunjukkan memang kalau ada orang yang tidak beres dengan jabatannya, pasti semua akan setuju kalau diberhentikan. Ayo, kemana kalian semuanya? Setuju atau tidak? Pasti jawabannya setuju. Apakah hal ini kan tadi belum ada titik temu ya, karena Hussein Ui itu kan mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan Bu Risma, tetapi karena dihubungkan katanya Pak Bupati, ini ada hubungannya dengan ya 5 dosa tadi. Jadi kalau kita melihat berbagai perkembangan yang ada, pertama, ketika Bu Risma ke berbagai daerah, kita melihat beberapa waktu yang lalu di Tuban, kemudian di Lumajang, yang terakhir di Gorontalo, beliau datang dengan nada tinggi. Kalau dalam konten ini sebelumnya saya mengatakan itulah khasnya Bu Risma, gaya komunikasinya Bu Risma dengan gaya Surabayaan, belak-belakan, cetar, tapi harapannya bisa menyelesaikan. Dan di beberapa tempat semoga itu menjadi hal yang bisa menyelesaikan, meskipun ya memang belum ada semacam evaluasi apakah berefek atau tidak Bu Risma dengan gaya Surabayanya tadi. Saya tidak menampilkan dengan gaya marah, malah bukan, gaya Surabayaan yang ya tidak pandang bulu, cetar gitu. Lah, perjalanan Bu Risma di berbagai daerah ini, yang terakhir ada di Gorontalo, selanjutnya di beberapa media dihubungkan. Memang, kalau yang kedua, ketika melihat fenomena, pada waktu itu, langsung Gubernur Gorontalo dengan mengkritik atau dia ingin mengayomi warganya, tidak elok lah Bu Risma sebagai menteri marah-marah terhadap ya bawahannya atau rakyatnya. Selanjutnya pada waktu itu langsung di berbagai media, khususnya yang online, apakah televisi, apakah radio, menjadi perdebatan yang menarik. Intinya adalah gaya komunikasi Bu Risma selanjutnya menjadi perbincangan. Salah satu konten saya yang terjadi maksudnya Sinta menampilkan dialog panjang lebar. Dari situ juga pro dan kontra terkait dengan gaya Bu Risma yang luar biasa itu. Endingnya bahwa terjadi bahasanya miskomunikasi antara pihak-pihak yang ada. Maksudnya gubernur dengan Bu Risma dan lain sebagainya. Pecinta masa depan negeri, ketiga, melihat dari perkembangan yang ada, yaitu birokrasi yang ada di negeri ini, memang perlu ada evaluasi untuk kita bersama. Kalau kalian pengen jadi PNS, menjadi aparatur sipil negara, maka lebih baik niatkan sebagai orang yang siap mengabdi kepada masyarakat, bukan sebagai orang yang menjadi pejabat, apalagi berpikir mau
menguras keuangan APBN APBD. Dari situ kemarin saya di Metro TV kemudian juga ditampilkan sebuah profil, yaitu bagaimana masyarakat tertarik untuk menjadi ASN atau PNS. Sekarang kan lagi proses itu dan semangatnya besar. Kita lihat di sini. Dikatakan oleh sosiolog UNESA Agus M. Fauzi, sedikitnya ada 3 penyebabnya, pemirsa. Yang pertama adalah status sosial, bahwa dengan menjadi pegawai negeri sipil masih ada stigma atau paradigma yang berkembang di tengah masyarakat. Posisi sebagai PNS adalah posisi yang dihormati, yang dimuliakan. Berikutnya yang kedua, Agus M. Fauzi juga mengatakan faktor gaji, adanya tunjangan dan jaminan setelah pensiun menjadi seorang PNS, ini juga menjadi penyebab mengapa peminat menjadi PNS ini sangat banyak di Indonesia. Berikutnya yang ketiga adalah ada dorongan dari orang tua, bahwa ketika dikatakan oleh sosiolog UNESA Agus M. Fauzi, stigma yang berkembang di masyarakat khususnya di wilayah pedesaan, orang tua masih memiliki pemikiran bahwa menjadi PNS adalah pekerjaan yang layak, sehingga ia mendorong anaknya untuk menjadi seorang PNS. Di tayangan Metro TV sekilas bahwa mereka, para pencari kerja melalui PNS, itu ada 3 hal yang menjadi perhatian mereka. Yang lebih penting adalah, yang utama itu adalah masa depannya itu seperti terjamin. Kemudian yang kedua, sebelumnya sebetulnya ini adalah sebuah tempat yang seperti ada jabatan tertentu atau mendapatkan tempat tersendiri, dalam bahasa lainnya itu penghormatan dari publik. Dan selanjutnya memang orang-orang tua juga menjadi support ketika mereka yang berada di pedesaan atau di daerah, bukan perkotaan tentunya, orang tua akan senang anaknya masuk ke situ. 3 hal itu menjadi pendukung. Nah, tetapi kalau kita melihat faktanya, kalau kita mengevaluasi para pecinta masa depan negeri, yang terjadi dengan Hussein Ui, Kepala Dinas Sosial di Gorontalo. Apakah kalian akan bisa menikmati pekerjaan yang indah mulia tadi kalau faktanya seperti Hussein Ui tadi? Kalau pengalaman yang di Kepala Dinas Kesehatan di Medan pada beberapa bulan yang lalu diberhentikan oleh Wali Kota Medan, menantunya Pak Jokowi, itu kan memang marahnya hampir sama dengan yang terjadi di Gorontalo. Tidak sikap, kurang profesional di dalam penanganan COVID. Maksudnya bagaimana menyikapi pandemi COVID itu kurang profesional, akhirnya diberhentikan. Begitu juga yang terjadi di Bogor, yaitu kepala puskesmas malah joget-joget mengindahkan mereka yang antri, apalagi ibu hamil, langsung oleh Bupati Bogor diberhentikan. Masih banyak lagi tentunya yang belum diungkap di sini, tetapi minimal dari 3 hal itu, menjadi ASN itu berat, tetapi masih banyak peminatnya. Sehingga kalau kalian nanti, khususnya ini yang sekarang berproses menjadi ASN ya, menjadi ASN, kemungkinan bukan paradigma sih, cara berpikir kalian menjadi berubah, menjadi orang ningrat dan lain sebagainya, yang lebih membahayakan lagi, akhirnya menjadi seperti Hussein Ui, Kepala Dinas Sosial di Gorontalo, yang akhirnya diberhentikan. Sakit rasanya diberhentikan oleh atasan itu. Kalian mungkin belum merasakan itu, tetapi diberhentikan itu pasti sakit. Memang kita belum tahu yang sebenarnya, maksudnya apa yang melatar belakangi
di Gorontalo itu? Apakah sebagaimana yang disampaikan Pak Bupati 5 hal itu, atau yang disampaikan oleh Husein UI bahwa kami diberhentikan bukan karena Bu Risma, bukan karena Bu Risma marah-marah, maksudnya bukan karena data mungkin ya kalau begitu, tetapi karena 5 dosa tadi. Dan ini menjadi evaluasi bagi kita bersama. Tentunya tidak semua ASN seperti itu, tetapi ada sebagian yang mempunyai pola seperti itu. Sekarang khususnya di Kemensos, Dinas Sosial dan sampai bawah, bahkan sampai ujung dari PKH, BLT, dan lain-lainnya disorot semuanya. Jangan sampai hal ini menjadi catatan dari level elit sampai paling bawah trouble semuanya. Cukuplah Juliari Batubara di level elit itu koruptor dan sekarang sudah dihukum 12 tahun penjara. Meskipun ini masih perdebatan yang menarik. Maksudnya perdebatannya itu karena banyak yang menginginkan, oh ini dihukum mati. Awal-awalnya kan semua sepakat. Tapi keputusan hakim 12 tahun karena jaksa penuntut, maksudnya jaksanya KPK, penuntut dari KPK, hanya meminta 11 tahun. Sehingga menjadi catatan, kalau kalian diberhentikan oleh korupsi pasti sakit. Kalau kalian diberhentikan karena seperti Husein UI, Kepala Dinas Sosial, karena tidak profesional, ada 5 dosa, pasti sakit. Maka ayo kita bangun negeri ini dengan lebih baik. Catatan dari Gorontalo, Bogor sama Medan menjadi catatan kita bersama. Kalian yang PNS, aparatur sipil negara, sekarang mengevaluasi. Bagi kalian yang sekarang mendaftar, berproses, super hati-hati. Dan semua yang non ASN dan yang berproses, ayo kita lebih kawal untuk negeri ini lebih baik. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.